Paroki Hati Kudus Yesus Palasari. Paroki Hati Kudus Yesus Palasari itu berawal pada tanggal 15 September tahun 1940. Seorang pastor bernama Simon Boys SPD bersama dengan 17 orang dari Tuge, 1 dari Bringkit, dan 6 orang dari Gumbrih tiba di Transmigrasi Bali Barat, tempatnya yaitu di Panggung Sente, yang oleh orang Palasari itu dikenal dengan Palasari Lama. Disitulah misi itu dimulai. Benih-benih iman Katolik itu mulai disemaikan. Namun sayang pada tahun 1942 sampai tahun 1945, gembalanya yaitu Pastor Simon Boys SPD ini ditangkap, dipenjarakan di Parepare di Makassar, Sulawesi. Karena itu pada saat itulah Gereja Katolik di Palasari ini mengalami situasi yang suram. Tapi pada tahun 1947 mulailah dikirim misionaris-misionaris yang baru, yaitu Pastor Blangken SPD dan Bruder Ignas SPD. Mereka mulai melakukan karya pastoral di paroki atau di gereja Palasari. Karena itulah maka beliau mulai merintis pembangunan gereja, yaitu pada tahun 1955 mulailah dibangun gereja, tapi tempatnya bukan lagi di Palasari Lama di Panggung Sente, tetapi ada di Palasari yang baru, yang tempat gereja saat ini berdiri. Gereja dibangun tahun 1955 dan selesai tahun 1958. Gereja Hati Kudus Yesus Palasari ini memiliki luas lebih kurang 400 hektar. Luas paroki ini lebih kurang 400 hektar. Dengan jumlah umat saat ini lebih kurang 1.300 orang. Gereja Hati Kudus Yesus Palasari itu dibagi di dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan Santa Elizabeth, lingkungan Santa Teresia, dan lingkungan Santa Cecilia, yang dibagi lagi dalam 16 KBG. Dan juga ada 2 stasi yang masih hidup, yaitu stasi Santo Padre Pio Ilimanuk dan stasi Santa Maria Pia Candukusuma. Sebetulnya masih ada 1 stasi yaitu Blimbing Sari, tetapi karena umatnya saat ini di sana sudah tidak ada, sehingga praktis stasi ini sudah tidak berfungsi lagi. Dalam karya pastoralnya, tentu Paroki Hati Kudus Yesus Palasari ini mempunyai kelompok-kelompok kategorial. Misalnya kami ada kelompok OMK, ada WKRI, ada Legio Maria, ada Kraiman Ilahi, dan juga ada kelompok yang mungkin di paroki lain tidak ada, yaitu Paguyuban Imam Biarawan-Biarawati. Karena memang dari Paroki Hati Kudus Yesus Palasari ini ada begitu banyak panggilan. Ada 15 imam, ada 1 bruder, dan ada 19 suster yang berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Palasari ini. Paroki Hati Kudus Yesus Palasari juga sering dijadikan tempat wisata rohani karena memiliki Gua Maria. Gua Maria ini diresmikan pada tanggal 15 September tahun 2008 oleh Yang Mulia Monsignor Leopoldo Girelli, yaitu Duta Vatikan untuk Indonesia. Karena itulah maka banyak orang datang berziarah di tempat ini. Karena selain ada tempat ziarah Gua Maria, juga ada tempat ziarah, yaitu tempat peristirahatan terakhir atau kuburan para uskup, imam, dan bruder yang berkarya di Keuskupan Denpasar, yang tempatnya berdekatan bersebelahan dengan Gua Maria. Dan selain itu juga dari Gereja Hati Kudus Yesus Palasari ini dalam kegiatan-kegiatan rohaninya selama ini misalnya misarian
itu diadakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Itu diadakan pagi hari jam 6.30, dan hari Selasa serta Jumat itu diadakan sore hari jam 6 sore. Misa mingguan itu biasanya diadakan 2 kali di gereja paroki, yaitu jam 6.30 dan jam 8.30. Sedangkan di stasi itu diadakan jam 8. Di stasi Candi Kusuma biasanya diadakan pada minggu ganjil, minggu pertama dan minggu ketiga, dan di stasi Padre Pio Gilimanuk itu diadakan pada minggu genap, minggu kedua dan minggu keempat. Misa diadakan jam 8 pagi. Sedangkan pada hari minggu kelima biasanya misa itu diadakan tidak lagi di gereja paroki ataupun di stasi, tetapi diadakan di tempat terbuka, yaitu di Palasari Lama, untuk mengenang masa-masa di mana gereja Katolik bertumbuh. Karena itu misa diadakan di Palasari Lama jam 7, hanya 1 kali. Selain misa rutin yang diadakan di gereja paroki, Paroki Hati Kristus Yesus Palasari juga mengadakan misa setiap tanggal 18 Mei, yaitu di sumber mata air, yaitu di Bungas, di Banjar Sumba. Di situ diadakan misa untuk pemberkatan sumber mata air, supaya sumber mata air ini tidak kering, tetapi tetap memberikan kehidupan, kesehatan, kesejahteraan bagi umat paroki Palasari. Dan juga setiap bulan purnama juga diadakan misa di Gua Maria. Biasanya yang hadir juga bukan hanya umat paroki Palasari, tetapi juga ada begitu banyak umat dari luar paroki Palasari yang hadir mengikuti misa bulan purnama ini. Tentu ini akan menambah semangat bagi umat paroki Palasari untuk terus mengadakan misa purnama di setiap hari purnama. Selain misa harian, juga ada kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan oleh paroki ini, yaitu perarakan patung Hati Kudus Yesus yang biasanya juga diadakan pada Hari Raya Hati Kudus Yesus. Juga diadakanlah perarakan Sakramen Maha Kudus yang diadakan pada Hari Minggu Tubuh dan Darah Kristus, serta juga diadakan perarakan patung Bunda Maria. Itulah yang terjadi dalam paroki Hati Kudus Yesus Palasari. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengenal paroki Hati Kudus Yesus Palasari, dan juga yang ingin datang ke paroki Palasari untuk berziarah, karena paroki ini agak unik. Kenapa unik? Karena paroki ini mayoritas di Palasari ini adalah orang Katolik. Dari 3 lingkungan itu berdekatan karena mayoritas beragama Katolik. Dan itu juga gerejanya gereja unik, karena itu dibangun didasarkan atas budaya Bali dan juga Eropa, yaitu dalam ciri khas gotik. Tentu saja sangat menarik bagi Bapak, Ibu maupun saudara-saudari yang ingin mengenal lebih jauh dari gereja paroki Palasari. Silakan datang ke paroki Hati Kudus Yesus Palasari. Hati kami terbuka, umat kami tentu senang kalau Bapak Ibu berkunjung ke tempat kami. Terima kasih.